Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Muna Nisa. Saya Muhammad Ilham Abdillah. Di sini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Apa sih arti dari sumber hukum Islam itu sendiri? Nah, arti dari sumber hukum Islam itu segala sesuatu yang menjadi dasar hukum atau pedoman syariat Islam, di mana sumber hukum Islam menjadi acuan untuk menetapkan suatu aturan atau hukum. Sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu sendiri menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran sendiri berasal dari kata Qur'an, yang artinya bacaan, berbicara sesuatu yang ditulis, dan menelaah. Selain itu, Al-Quran adalah Furqan, Hudan, dan Bayan. Artinya, Al-Quran memiliki kedudukan atau peran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, petunjuk bagi kehidupan manusia, dan sebagai penjelas. Di dalam Al-Quran itu sendiri mencakup bermacam-macam hukum. Menurut Hasbullah Thalib, macam-macam hukum tersebut diantaranya: yang pertama, Al-Hakam Al-Itiqadiyah atau hukum yang berorientasi pada keimanan. Yang kedua, Al-Hakam Al-Khuluqiyah atau hukum yang berkenaan dengan akhlak. Contohnya, larangan untuk berdusta. Yang ketiga, Al-Hakam Al-Kauniyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan alam semesta. Keempat, Al-Hakam Al-Ibariyah atau hukum yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu yang dapat diambil pelajarannya. Contohnya dari kisah Nabi Ayub yang ditimpa penyakit, dan dari situ bisa kita ambil pelajarannya. 5. Al-Hakam Al-Syariah Al-Amaliyah atau hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam beribadah dan muamalah. Contohnya yaitu salat. Selain itu, Al-Quran menjelaskan melalui 3 cara. Yang pertama, ijmali, yang kedua isyarah, dan yang ketiga tafsili. Ijmali, di mana penjelasan masih bersifat umum dan dapat diperjelas oleh sunnah. Contohnya sholat dan zakat. Lalu yang kedua, isyarah, di mana Al-Quran sebagai batas pokok hukum saja, entah merupakan isyarat atau ungkapan langsung, di mana sunnah menjadi penjelas dari pokok bahasan itu. 3. Tafsili, di mana menerangkan secara rinci dan diikuti penjelasan secara detail. Kandungan hukum dalam Al-Quran itu sendiri ada yang qat'i dan ada yang zani. Perbedaannya bisa kita lihat dari kedua surah, surah An-Nisa ayat 12 dan surah Al-Baqarah ayat 228. Makna pada Quran surat An-Nisa ayat 12 menunjukkan bahwa suami mendapat bagian 1/2 dari harta warisan istri jika istri tidak memiliki anak. Jenis makna pada kandungan ayat ini termasuk dalam qat'i, karena menunjukkan makna secara tegas, pasti, dan tidak dapat dipahami dengan makna lain. Adapun makna Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang termasuk ke dalam contoh zani tersebut memiliki makna yang belum jelas, sehingga perlu ditelaah lebih jauh agar dapat dipahami maksud dan pengertiannya. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228 memiliki kata kuru pada ayat tersebut yang memiliki dua pengertian, keadaan haid dan keadaan suci. Adanya dua pengertian tersebut menunjukkan bahwa ayat tersebut memiliki dalalah zani atau tidak pasti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam menurut as-sunnah. Pengertian sunnah yaitu berasal dari kata Arab yang bermakna kebiasaan atau hal yang dibiasakan. Nah, secara istilah, sunnah segala sesuatu yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan, kemudian pengajaran, sifat, dan kelakuan, serta perjalanan hidup sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Sunnah ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sunnah qauliyah, kedua sunnah fi'liyah, ketiga sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah ini itu sunnah yang terdiri dari perkataan atau perbuatan Nabi. Kemudian, sunnah qauliyah juga mencakup segala perkataan Nabi, baik yang berupa wahyu dari Al-Quran maupun perkataan Nabi sehari-hari. Contohnya seperti hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan nasihat, kemudian petunjuk, serta pendapat Nabi dalam berbagai hal kehidupan. Kedua yaitu sunnah fi'liyah atau sunnah perbuatan Nabi. Pengertiannya yaitu sunnah fi'liyah adalah sunnah yang melibatkan perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW, dan sunnah ini juga mencakup semua tindakan atau perbuatan Nabi secara
diam-diam. Maksudnya diam-diam di sini tuh perbuatan tanpa ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Walaupun sunnah fi'liyah ini tidak diwajibkan, tetapi beberapa ulama menganjurkan untuk mengerjakan sunnah ini karena sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keberkahan dalam hidup. Contoh sunnah fi'liyah ini meliputi perbuatan Nabi dalam aspek ibadah, sosial, kemudian ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Terakhir yaitu sunnah taqririyah. Nah, sunnah taqririyah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat semasa Nabi masih hidup. Jadi ketika para sahabat melakukan suatu perbuatan, kemudian Nabi melihatnya, tetapi Nabi hanya diam dan tidak melakukan apapun. Nah, maka maksud Nabi ini hanya diam dan tidak melakukan tindakan apapun, maka perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tersebut yaitu perbuatan yang benar dan tidak menyalahi hukum yang ada dalam Islam dan Al-Quran. Selanjutnya yaitu sunnah tasyiriyah dan sunnah goiri tasyiriyah. Para usuliyin memandang perlu untuk membedakan antara sunnah yang memiliki implikasi hukum atau sunnah tasyiriyah dan sunnah yang tidak membawa konsekuensi hukum mengikat atau sunnah goiri tasyiriyah. Pada mulanya dikotomi atau dibelah dua sunnah tasyiriyah dan goiri tasyiriyah hanya dikaitkan dengan sunnah fi'liyah saja, namun kemudian meliputi pula sunnah qauliyah. Adapun istilah-istilah sunnah goiri tasyiriyah, yang pertama yaitu sunnah laisa fi uswah, kemudian yang kedua sunnah la bihi iktida, yang ketiga yaitu sunnah laisa fi ta'asin. Gimana sih cara menerapkan sumber hukum Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa menerapkan sumber hukum Islam dengan cara pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Caranya dengan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, membaca dan menghafalkan Al-Quran, memahami dan mentadaburi Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, berperilaku ikhlas, yaitu dengan rela menerima segala ketetapan Allah, tidak memilih satu aturan dan mengabaikan aturan lain, dan terakhir, melaksanakan aturan Allah SWT dengan baik. Ketiga, yaitu taat beribadah kepada Allah SWT dengan cara mematuhi perintah dan larangan dalam beribadah sesuai sumber hukum Islam, melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah SWT, dan terakhir menerapkan tata cara beribadah sesuai hadis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.